Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, tak terasa ya ujian akhir semester 2 sebentar lagi loh. Saatnya kita belajar membahas soal-soal sebagai persiapan untuk nanti ujian. Nah, kali ini kita akan belajar membahas soal sumatif akhir semester 2 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 5 di FAT 2 berupa soal uraian. Nah, untuk pembahasan soal-soal yang lainnya bisa adik-adik lihat di video-video sebelumnya ya. Nah, jika adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya di-like, share, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Adik-adik, langsung saja yuk kita ke soal yang pertama. Bagaimana karakteristik sosial masyarakat perdesaan? Nah, jawabannya nih adik-adik, dari hubungan kelompok sosialnya, inilah ciri-ciri sosial masyarakat perdesaan. Di antaranya yang pertama, masyarakat perdesaan itu mempunyai hubungan yang kuat karena berasal dari kekerabatan yang sama atau satu keturunan. Yang kedua, corak kehidupannya itu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat dan juga antar penduduk desa saling mengenal satu sama lain. Yang ketiga, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor agraris, di antaranya ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Yang keempat nih adik-adik, cara bertaninya itu masih tradisional, sehingga sebagian besar hasil dari taninya itu ditujukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, di perdesaan itu masyarakatnya menjunjung tinggi gotong royong. Soal nomor 2. Apa yang kamu ketahui dari wilayah perkotaan? Adik-adik, seperti yang telah kita ketahui, perkotaan itu adalah wilayah yang penuh dengan bangunan tinggi, jalan-jalan raya yang ramai, dan banyak orang. Kita dapat menemukan toko-toko, sekolah-sekolah, dan juga kantor-kantor. Perkotaan adalah tempat di mana banyak pekerjaan dan juga hiburan tersedia. Soal nomor 3. Sebutkan ciri-ciri dari wilayah sawah. Adik-adik, ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri sawah. Di antaranya yang pertama, dilengkapi sistem irigasi. Yang kedua, memiliki topografi datar atau sedikit miring. Tiga, memiliki sistem tanggul dan juga parit untuk mengatur aliran air. Yang keempat, kondisi tanah yang lembab dan juga berair. Yang terakhir nih adik-adik, budidaya tanaman padi itu sebagai tanaman utama. Sekarang soal nomor 4. Bagaimana ciri-ciri wilayah pantai? Adik-adik, seperti yang telah kita ketahui, ciri-ciri wilayah pantai diantaranya yang pertama, wilayah pantai biasanya berupa dataran yang landai atau juga terjal yang langsung berbatasan dengan laut. Yang kedua, pantai merupakan kawasan yang memiliki ciri lingkungan yaitu berpasir. Pantai berbatasan langsung dengan laut. Ciri yang ketiga, di pantai itu kita dapat menemukan hewan ya seperti ada kura-kura, kepiting, dan juga udang. Ciri yang keempat, adik-adik, tanaman yang tumbuh di pantai itu adalah tanaman yang memiliki akar di mana berfungsi untuk beradaptasi di wilayah pasang surut air laut. Ciri yang terakhir, wilayah pantai itu sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar pantai bekerja sebagai nelayan. Soal nomor 5. Jelaskan tentang objek khas Jakarta yaitu Tugu Monas. Adik-adik, seperti yang telah kita ketahui ya,
Tugu Monas itu dirancang oleh R.M. Sudarsono. Dibangunnya dalam 3 tahapan, yaitu 1961 sampai 1965. Tahap kedua 1966 sampai dengan 1968 dan tahap 3 1969 sampai dengan 1976. Adik-adik, pembangunan Monas itu bertujuan untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Adik-adik, di dalam Monas juga terdapat Museum Sejarah Nasional loh dan juga Ruang Kemerdekaan. Kita beralih ke soal nomor 6 ya. Mengapa belajar bersama termasuk dalam jenis gotong royong? Adik-adik, seperti yang telah kita ketahui, belajar bersama juga termasuk ke dalam jenis gotong royong, di mana seorang pelajar dan mahasiswa berusaha menyelesaikan materi yang sulit secara bersama-sama sampai dengan selesai, serta melakukan implementasi ilmu sebaik mungkin. Soal nomor 7. Jelaskan nilai gotong royong dalam rela berkorban. Adik-adik, gotong royong itu mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pikiran, hingga uang. Soal nomor 8. Bagaimana praktik gotong royong diterapkan dalam pemeliharaan infrastruktur sosial? Adik-adik, gotong royong juga bisa dilakukan untuk memelihara fasilitas umum ya, seperti lapangan olahraga, taman, atau gedung pertemuan. Masyarakat itu bekerja sama dalam membersihkan, merawat, juga memperbaiki fasilitas tersebut. Beralih ke nomor 9. Jelaskan praktik gotong royong dalam merapikan perpustakaan sosial. Adik-adik, perpustakaan itu merupakan salah satu fasilitas penyedia buku bacaan dan juga bahan belajar di sekolah ya. Oleh karena itu, kerapihan dan kebersihannya menjadi tanggung jawab semua anggota sekolah. Sebagai bentuk gotong royong, siswa dapat ikut serta dalam pemeriksaan ketersediaan buku maupun menata buku, agar kerapihan perpustakaan tetap terjaga dengan baik. Dengan ini, siswa dapat mempelajari tentang pentingnya merawat sarana dan prasarana yang ada. Soal nomor terakhir. Apa manfaat dari praktek gotong royong yang dilakukan di rumah? Adik-adik, praktek gotong royong di rumah dapat memberikan banyak manfaat loh. Di antaranya yang pertama, gotong royong itu dapat membuat orang-orang merasa lebih dekat dan saling membutuhkan. Yang kedua, dengan gotong royong dapat memperkuat rasa solidaritas dan juga kepedulian antar sesama. Manfaat yang ketiga, adik-adik, gotong royong itu dapat menghemat tenaga dan waktu sehingga pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Yang keempat, gotong royong dapat menghemat pengeluaran. Dan yang terakhir, gotong royong dapat menjaga kedamaian dan juga kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Adik-adik, demikian video pembahasan soal pada kesempatan hari ini. Tunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih.